Agnes, silakan. Bagaimana kondisi PPKM level 4 di sana, Agnes? Iya, terima kasih Imam. Semoga suara saya dapat terdengar dengan baik oleh pemirsa. Nah, pemirsa, seperti yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin kemarin, Kota Medan masih masuk dalam PPKM level 4. Nah, perpanjangan PPKM level 4 ini masih akan berlangsung hingga 6 September mendatang. Kemudian untuk data kasus COVID-19 di Kota Medan sendiri per Selasa 24 Agustus kemarin, jumlah yang terkonfirmasi positif ini bertambah sebanyak 569. Begitu juga dengan jumlah suspek yang juga bertambah sebanyak 634 orang. Nah, kemudian pemirsa, ada beberapa perubahan aturan yang berlaku dalam PPKM kali ini. Nah, untuk taman-taman maupun tempat umum yang awalnya tutup, kini sudah bisa beroperasi 25%. Kemudian juga untuk pasar tradisional ataupun pusat-pusat pasar ini tetap buka, namun jam operasionalnya dibatasi hingga jam 8 malam. Kemudian untuk pedagang kaki lima tetap bisa beroperasi ataupun buka hingga jam 9 malam. Lalu untuk rumah makan ataupun restoran hanya boleh buka sampai jam 8 malam. Kemudian juga untuk mal ataupun pusat-pusat perbelanjaan yang awalnya tutup ataupun beroperasi secara terbatas, kini sudah mulai kembali bisa beroperasi 50% pemirsa sejak hari ini. Namun dengan ketentuan buka mulai pukul 10 pagi dan tutup jam 8 malam. Informasi penting juga yang perlu kita ketahui bahwa untuk pengunjung yang ingin dine-in ataupun makan di tempat di restoran ataupun tempat makan yang ada di dalam mal ini maksimum ataupun maksimal pengunjung hanya 25% ataupun 2 orang dalam satu meja. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah di Kota Medan dalam PPKM kali ini tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan daring. Dan jika ada sekolah yang buka pun ini hanya untuk sebagian guru ataupun untuk kepentingan ataupun urusan administrasi sekolah saja. Nah, pemirsa, selain aturan-aturan yang berlaku dalam PPKM level 4 ini, sebenarnya pemerintah pusat sudah selalu menekankan tentang 4 poin penting kepada pemerintah daerah dalam penanganan kasus COVID-19. 4 poin penting ini adalah pembatasan kegiatan, tracing dan testing, kemudian isolasi terpadu, dan juga vaksinasi. Nah, pemerintah Kota Medan sendiri sebenarnya sudah melakukan ataupun melaksanakan 4 poin penting ini. Nah, untuk poin pertama yaitu pembatasan kegiatan ini diwujudkan dengan penyekatan-penyekatan yang masih dilakukan di beberapa titik ataupun daerah yang menjadi penyumbang angka COVID-19 terbanyak untuk Kota Medan. Nah, beberapa titik ini diantaranya ada di Sunggal, Setiabudi ataupun Medan Selayang, Johor, Tuntungan, dan juga Medan Helvetia. Nah, untuk Medan Helvetia sendiri pemirsa, awalnya mereka hanya melakukan penyekatan di 2 titik. Namun sekarang sudah ditambah menjadi 6 titik penyekatan. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kecamatan Medan Helvetia, kebijakan penambahan titik-titik penyekatan ataupun pembatasan kegiatan masyarakat ini ternyata cukup efektif untuk menurunkan angka kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Medan Helvetia sendiri. Mereka pernah menyumbang sampai 180 orang yang terkonfirmasi positif dalam satu hari. Dengan adanya tambahan penyekatan ataupun pembatasan kegiatan masyarakat ini, per kemarin kami dapatkan data bahwa kasus yang terkonfirmasi positif di Kecamatan Medan Helvetia ini turun sebanyak 20 orang. Kemudian juga pemirsa, untuk poin kedua yaitu tentang tracing dan testing. Ini pemerintah Kota Medan memang masih perlu untuk memperbaiki proses pelaksanaan tracing dan testing. Mereka melihat bahwa ini sangat penting untuk memetakan penyebaran COVID-19 dengan lebih akurat lagi yang ada di Kota Medan. Saat ini kapasitas pemerintah Kota Medan melakukan testing sebanyak 1.500 per hari, pemirsa. Kemudian juga untuk poin ketiga yaitu isolasi terpadu. Saat ini pemerintah Kota Medan sudah memiliki 3 lokasi isolasi terpadu ataupun isoter. Nah, pemerintah Kota Medan berharap masyarakat dapat memanfaatkan ataupun memaksimalkan lokasi isolasi terpadu ini sehingga masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan ataupun OTG tidak perlu lagi melakukan isolasi mandiri di rumah, namun dapat memanfaatkan fasilitas lokasi isolasi terpadu ini sehingga mereka tidak lagi menularkan kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat. Kemudian informasi tentang keterisian bor atau bed occupancy rate untuk isolasi juga turun mencapai 70%, namun memang bor untuk ICU belum menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan. Kemudian poin terakhir yang pemerintah lakukan adalah vaksinasi. Ini juga masih menjadi PR bagi pemerintah Kota Medan, di mana perlu digiatkan lagi vaksinasi. Saat ini
cakupan vaksinasi dosis pertama di Kota Medan sendiri 23%. Sementara itu cakupan vaksinasi dosis kedua masih 16%. Nah, pemirsa, berikut merupakan petikan wawancara kami dengan Wali Kota Medan terkait dengan upaya-upaya apa saja lagi yang akan dilakukan ke depan dan juga pernyataan dari Camat Medan Helvetia tentang kondisi Helvetia yang tidak lagi masuk dalam lokasi penyumbang COVID-19 untuk Kota Medan. Berikut cuplikan wawancara kami. Sebenarnya ya, tracing, testing itu adalah kita bilang pondasinya untuk kita bisa menangani COVID. Kenapa? Karena kalau nggak di tracing sama di testing, kayak mana kita bisa tahu ada virus atau tidak di dalam tubuh kita. Nah, inilah ketika ini sudah diperbaiki, penanganan COVID akan bisa lebih baik. Jangan misalnya, kan saya sampaikan kemarin, jangan misalnya Medan misalnya 2.000 hasil testingnya sehari, tapi jangan 1.500 dari orang testing mandiri, hanya 500 dari tracing dan testing gitu loh. Harus dibesarkan testing dan tracingnya dibandingkan kegiatan orang yang melakukan testing secara mandiri. Jadi intinya yang kami laksanakan di sini adalah untuk mengurangi mobilitas warga. Contoh untuk di Kelurahan Tanjung Gusta yang sebelumnya merah, alhamdulillah pada hari ini ada beberapa lingkungan di sana yang sudah hijau, Pak Wali. Jadi sangat besar pengaruhnya mobilitas karena dulunya di sana di penyekatan ada 2, masukan dari Pak Wali kemarin mulai hari Rabu kita laksanakan tambah titik penyekatan, kurangnya mobilitas masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini seminggu setelah pelaksanaan sangat turun drastis dan ini kita harapkan juga bisa tercapai kepada kelurahan-kelurahan maupun kecamatan-kecamatan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Medan, Imam. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agnes Sinambela dan juga juru kamera Hafiz Nasution yang sudah berbagi informasi seputar bagaimana kondisi PPKM level 4 saat ini di Kota Medan. Kita harapkan juga kemudian di sana cepat kondusif ya dan masyarakat juga bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya terus untuk teman-teman saat bertugas di lapangan.